A True Martial World, Bab 61, Judul, Aku Ingin Menjadi Orang Sein. Setelah memastikan bahwa Jiang Xiaoru telah tertidur, Yi Yun diam-diam menarik tangannya. Bahkan ketika Jiang Xiaoru sedang tidur, Yi Yun tidak beristirahat. Dia menggunakan Purple Crystal Origins di tubuhnya untuk menyerap energi dari kepala binatang Qilin. Qilin Beast adalah binatang kuno, dan ketika Yi Yun baru saja masuk ke ranah Meridian, dia telah menyerap Power of Desolate Frost Python, dan karena kurangnya pengalaman, dia telah menjilat terlalu banyak kekuatan yang menyebabkan dia terluka. Dia hampir meledakkan meridiannya. Kali ini, Yi Yun telah belajar. Dia dengan hati-hati mengontrol asupan energi ke dalam tubuhnya, dan dari kecepatannya, dia tahu bahwa kepala binatang Qilin bisa bertahan sebulan. Dalam 1 bulan, dia akan lulus seleksi kultivator dan mendapatkan sumber daya baru. Saat malam semakin larut, Yi Yun yang telah menyerap cukup energi diam-diam meninggalkan rumah pohon. Dia seperti monyet lincah yang melintasi hutan, dan dengan cepat mencapai tempat terbuka. Di bawah langit dan bulan yang cerah, ada seorang pemuda berpakaian linen. Dia duduk di bawah pohon dan menyandarkan punggungnya di batang pohon. Dengan cahaya bulan, dia mulai membalik-balik halaman buku kuno hijau itu dengan fokus sempurna. Sebuah daun menguning keluar dari salah satu cabang pohon tua dan perlahan jatuh ke salah satu halaman yang terbuka, tetapi pemuda itu menepisnya dengan lembut dan kembali ke bacaannya yang berdedikasi. Meskipun redup di malam hari, tetapi setelah mencapai alam Meridian, Yi Yun bisa melihat dengan jelas di malam hari seolah-olah itu adalah siang hari. Jadi naga menari 9 langit bukan hanya satu gerakan itu. Ada 3 lainnya, membuat seluruh set memiliki 4 gerakan. Melihat tinju tulang naga Rip Naga Lin Xingtong, banyak pertanyaan yang sebelumnya dimiliki Yi Yun secara bertahap dibersihkan. Saat itu ketika Yao Yuan sedang mengajar anggota kamp prajurit persiapan, dengan pertimbangan bahwa anggota memiliki kemampuan belajar yang buruk, dia telah menyederhanakan semua gerakan. Hanya gerakan paling sederhana dari seluruh rangkaian gerakan yang diajarkan. Sekarang dengan seluruh rangkaian Dragon Rip Tiger Bone Fist, dia telah mengisi semua celah. Oh, Nona Lin menulis di sini bahwa meskipun Dragon Rip Tiger Bone Fist itu cerdik, bagaimanapun juga itu adalah teknik tinju dasar, dan seseorang tidak boleh dibatasi oleh rutinitas Dragon Rip Tiger Bone Fist. Jika seseorang harus difokuskan hanya pada rutinitas tinju tulang naga Rip Naga, maka dalam seluruh hidup seseorang hanya akan mencapai ranah lengkap tinju tulang Rip Naga, tetapi tidak meningkat lebih jauh. Kata-kata Lin Xingtong mengejutkan Yi Yun. Dia segera fokus pada apa yang telah dicatat Lin Xingtong. Tulisan tangan Lin Xingtong elegan dan setiap kata kecil lembut dan indah, tetapi isinya agung. Yi Yun hanya bisa merasakan guncangan darinya. Dalam catatan Lin Xingtong, alam tertinggi yang bisa dicapai dengan tinju tulang naga Rip Naga adalah puncak alam Purple Blood. Inilah yang disebut alam selesai, tapi adakah yang tersisa untuk berlatih lebih jauh? Maaf, tidak ada. Pada titik ini, kecuali seseorang memperoleh teknik kultivasi kelas yang lebih tinggi, mereka dapat mencapai alam yang lebih tinggi, misalnya teknik suci Tai'ah. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, maka seseorang harus menggunakannya. Tapi masalah akan muncul. Tinju tulang harimau Rip Naga yang sebelumnya dipelajari sangat berbeda dari teknik suci Tai'ah. Di antara keduanya, tidak banyak yang bisa diwariskan. Teknik suci Tai'ah diciptakan oleh kaisar pendiri kerajaan surgawi Tai'ah, sedangkan tinju tulang harimau Rip Naga secara tak terduga diperoleh oleh salah satu kaisar keturunan. Mereka tidak memiliki warisan yang sama. Jika dua sistem berbeda digunakan bersama, akan ada bagian yang tidak dapat digabungkan menjadi sempurna. Di bumi, ini seperti seorang siswa sekolah menengah yang memilih mengerjakan matematika untuk ujian masuk perguruan tinggi, dan setelah memasuki perguruan tinggi, berhenti dari matematika untuk mempelajari sejarah. Ini tidak berarti bahwa dia tidak akan bisa mempelajari apapun. Orang yang berbakat masih bisa menjadi sejarawan terkenal dengan mudah. Tapi tidak peduli apa, matematika yang dipelajari sebelumnya adalah pemborosan ketika meneliti artikel sejarah. Apakah ada diferensiasi yang bisa digunakan? Saat mengubah teknik, akan ada masalah. Setelah mempelajari teknik suci Tai'ah, maka tinju tulang Rip Naga Tigers tidak akan berguna.
Penggunaannya hanya untuk menerobos Mortal Blood dan mendorongnya ke puncak Purple Blood. Seperti halnya seorang siswa sekolah menengah yang belajar matematika hanya untuk mendapatkan surat penerimaan perguruan tinggi. Ini berarti pemborosan sumber daya. Waktu seorang kultivator sangat berharga. Berlatih seni bela diri adalah pertarungan melawan surga. Untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi, seseorang harus terus berjuang dan tidak membuang waktu. Lin Xingtong adalah orang yang menentang surga. Dia ingin mencapai keajaiban yang mustahil, jadi bagaimana dia bisa membayar pemborosan seperti itu? Metode Lin Xingtong adalah melampaui rutinitas dan sepenuhnya memahami rutinitas dan memenuhinya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi melupakan rutinitas juga dikenal sebagai mengasumsikan ketidakberdayaan, langkah penting untuk menjalani jalur bela diri kamu sendiri. Berdasarkan landasan seni bela diri seseorang dapat menemukan jalan untuk mencapai seni bela diri tingkat tinggi. Teknik yang dipelajari di sepanjang jalan, tidak peduli apakah itu dasar, menengah atau lanjutan, akan sepenuhnya dipahami dan digabungkan ke dalam pemahaman seni bela diri seseorang. Dengan demikian, tidak akan sia-sia. Ketika Yiyun melihat catatan seperti itu, dia memiliki perasaan yang serius. Ya, rutinitas memiliki batasan, tetapi seni bela diri tidak terbatas. Di Tiongkok kuno, Mengsi pernah berkata, jika kamu percaya semua yang kamu baca, lebih baik kamu tidak membaca. Seorang saint sejati akan membaca 3 karakter klasik dasar, ratusan nama keluarga atau 4 buku hebat, dan bahkan ratusan aliran pemikiran. Semua karya klasik yang tak terhitung jumlahnya ini akan diintegrasikan ke dalam pengetahuan mereka sebelum mereka menulis artikel indah mereka. Aku ingin menjadi seorang saint, aku ingin menjadi seorang saint seni bela diri. Yiyun bersumpah, dan mulai belajar lebih keras di tinju tulang naga rib harimau yang telah dijelaskan Lin Xingtong. Tanpa mengatakannya, inilah keuntungan lahir. Lin Xingtong lahir di klan keluarga besar, dan memiliki banyak interaksi dan perspektif, jadi itu luar biasa. Yiyun hanya berlatih seni bela diri selama 2 bulan, tetapi bahkan jika perseptifnya tinggi, dia bahkan tidak akan bisa mencapai jejak debu Lin Xingtong. Pengalaman hanya diperoleh dengan akumulasi pembelajaran tanpa henti. Bahkan seorang saint harus mulai mengoceh sejak kecil. Yiyun menggunakan 2 jam untuk menyelesaikan membaca tinju tulang naga rib naga dari depan ke belakang. Dia merenungkannya dan menerima pencerahan besar. Aku juga tidak bisa mengandalkan pengertian Nona Lin. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang berbagai hal. Banyak hal yang hanya bisa dipahami tetapi tidak bisa dijelaskan. Aku harus memiliki opini sendiri. Merupakan suatu keharusan untuk memahami pendapat orang lain, tetapi dia tidak bisa hanya mengandalkan mereka. Yiyun dengan hati-hati menyimpan manualnya dan melompat ke atas batu besar. Tubuhnya dipenuhi dengan energi elemen api dari binatang cilin. Sejak dia masuk ke ranah meridian, keuntungan terbesarnya adalah dapat mengontrol energi tubuhnya secara fleksibel. Energi binatang cilin yang dia serap di rumah pohon telah disegel di dalam dantiannya. Sekarang, Yiyun mulai membuka meridiannya, dan dia merasakan gelombang panas di dalam tubuhnya. Panas mengalir di sepanjang meridian Yiyun, dan mengayuh berulang kali. Perlahan, tubuh Yiyun membara, seolah-olah dia baru saja minum sepanci besar anggur di mata air panas. Menggunakan kekuatan ini, Yiyun mulai menampilkan tinju tulang naga rib harimau. Dengan energi cilin mengalir ke kepalanya, Yiyun bisa merasakan jiwanya sepenuhnya rileks. Tubuhnya mulai bergerak bebas tanpa berpikir, seolah bergerak atas naluri. Kondisi terasing seperti itu adalah kondisi terbaik untuk mempelajari seni bela diri. Harus dikatakan bahwa meskipun konstitusi Yiyun tidak baik, persepsi dan kecerdasannya jauh lebih besar daripada anak-anak seusianya. Bahkan elit dari suku besar akan pucat dibandingkan dengan Yiyun yang telah menjalani 2 kehidupan ini. Dari ranah Mortal Blood keempat ke ranah Mortal Blood kelima, selain memakan harta, langkah penting lainnya adalah mengumpulkan Yuan Qi ke dalam tubuhnya. Dan ini sebenarnya langkah tersulit. Para kultivator di hutan belantara yang luas bisa terbang, mengangkat puluhan dan ratusan kuali, meratakan pegunungan. Energi ini, dari mana asalnya? Akankah makan bubur, sayuran dan teh memberikan energi itu? Jelas tidak mungkin. Menggunakan pengetahuan dari bumi, energi dikonservasi. Untuk membuat kuda lari,
seseorang harus memberi makan rumput kudanya. Itu sama untuk para kultivator. Agar seorang kultivator dapat memindahkan gunung, kamu harus memberinya energi untuk memindahkan gunung. Jadi ketika para kultivator melatih tubuh mereka, baik itu harta karun, daging binatang buas, atau tulang belulang, itu harus terus dikonsumsi, karena konsumsi energi para kultivator bergantung pada makanan. Tetapi setelah mencapai ranah pengumpulan ki, para kultivator tidak hanya mengandalkan makanan yang dikonsumsi untuk menyediakan energi, mereka juga dapat menyerap energi dari sekitarnya untuk melengkapi tubuh mereka. Ketika para kultivator mencapai kultivasi yang lebih tinggi, mereka dapat merobohkan gunung dan membalikkan lautan. Saat ini, sumber energi utama bukanlah dari makanan oleh energi dari surga bumi Yuan Qi. Setelah 2 putaran tinju tulang naga Rip Naga, Yiyun merasakan tubuhnya memanas. Tubuhnya bersimbah peluh. Untuk benar-benar melewati tinju tulang naga Rip Naga dengan benar adalah yang sangat melelahkan. Energi yang diserap Yiyun habis dalam 2 putaran. Energi ini kemudian akan mengendap di dalam tubuh Yiyun, memberi makan tubuhnya.